Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini ada satu pertanyaan yang akan kita bahas, yaitu apakah doktrin Tritunggal diajarkan di dalam Alkitab? Apakah doktrin Tritunggal diajarkan di dalam Alkitab? Pertanyaan ini perlu untuk kita bahas karena beberapa orang menganggap bahwa doktrin ini merupakan rumusan dari bapak-bapak gereja, terutama setelah abad yang keempat. Mereka menganggap bahwa setelah kekristenan dijadikan agama resmi, maka orang-orang Kristen dari aliran tertentu yang kita kenal sebagai aliran ortodoks, di mana kita bagian dari aliran itu, kemudian mengadakan konsili-konsili menetapkan apa yang tidak diajarkan di Alkitab. Menurut mereka, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Allah, tetapi beberapa konsili menetapkan bahwa Yesus itu Allah. Sehingga wajar muncul pemikiran bahwa doktrin Tritunggal bukan dari Alkitab. Doktrin Tritunggal merupakan adaptasi dari konsep-konsep kafir yang menerima politeisme, keyakinan pada banyak Allah. Nah, apakah doktrin Tritunggal diajarkan Alkitab? Jawabannya adalah istilah Tritunggal memang tidak ada di dalam Alkitab. Rumusan satu hakikat tiga pribadi juga tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti doktrin ini tidak diajarkan di dalam Alkitab. Konsep Tritunggal diajarkan secara jelas di Alkitab. Justru berdasarkan konsep yang jelas di dalam Alkitab itulah kemudian bapak-bapak gereja mulai memikirkan rumusan yang sederhana, yang mudah untuk diingat, dan mulai memikirkan istilah yang tepat untuk mewakili konsep-konsep yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, saya akan secara singkat menjelaskan 4 hal ajaran Alkitab tentang Tritunggal. Bagaimana kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan Tritunggal? Yang pertama adalah karena Alkitab menampilkan Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam kesatuan dan kesejajaran. Misalnya di dalam Matius pasal yang terakhir, pasal 28, saudara tahu amanat agung. Ada perintah untuk membaptis orang yang percaya itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kata nama di sana dalam bahasa Yunani bentuknya tunggal. Tetapi di sana ada 3 nama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi bentuknya tunggal. Artinya apa? Artinya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus satu kesatuan. Bukan 3 Allah, tetapi 3 pribadi di dalam satu Allah. Maka kata nama di sana bukan bentuknya jamak tetapi tunggal. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, Bapa, Anak, Roh Kudus ditampilkan sebagai sumber karunia rohani. Sehingga ada kesatuan dan kesejajaran antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu petunjuk pertama dari Alkitab tentang Tritunggal. Yang kedua, Alkitab juga mengajarkan bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terutama kita membahas 2 pribadi ini karena kalau Bapa sebagai Allah relatif tidak ada yang mempersoalkan itu. Nah, Alkitab itu menandaskan bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus memiliki sifat-sifat ilahi. Misalnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa baik Tuhan Yesus maupun Roh Kudus itu sama-sama Maha tahu. Misalnya di dalam Matius pasal yang ke-9, Tuhan Yesus tahu isi hati orang, pikiran orang. Bukan karena menebak, tapi karena Dia Allah yang Maha tahu. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu menyelidiki hal-hal yang terdalam dalam diri Allah. Tuhan Yesus dan Roh Kudus sama-sama Maha tahu. Keduanya juga sama-sama Maha hadir. Misalnya di dalam Matius pasal 18, Tuhan Yesus berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus hadir di sana. Di mana saja. Tiap 2-3 orang berkumpul, Yesus bisa hadir. Matius pasal terakhir juga mengatakan, Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai murid-muridnya sampai kesudahan akhir zaman. Nah, Roh Kudus juga di dalam Mazmur pasal 139, pemazmur mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Karena dimanapun Dia ada, roh Tuhan selalu ada di sana. Dan kalau kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal. Ketika Dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku terus menerus ada.
Dalam bahasa Inggris lebih tepat, before Abraham was, I am. Bentuknya present. Berarti Yesus terus-menerus ada sejak kekekalan. Dan di dalam Yohanes 1 kita tahu, dia bersama dengan Allah dari kekekalan. Jadi Yesus memiliki sifat-sifat ilahi, Roh Kudus memiliki sifat-sifat ilahi. Yang ketiga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sama-sama melakukan tindakan ilahi. Misalnya kalau kita melihat Kejadian 1, maka kita tahu bahwa Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Di dalam Mazmur juga disebutkan 104 ayat yang ke-30 bahwa Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat ke-3, Tuhan Yesus terlibat di dalam penciptaan. Yang bisa mencipta adalah Allah sendiri. Dan Roh Kudus mencipta. Tuhan Yesus juga mencipta. Berarti kesimpulannya, dua pribadi ini adalah satu Allah. Di tempat lain dikatakan Tuhan Yesus menghakimi, mengampuni manusia. Di dalam Markus pasal yang kedua, Tuhan Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh sehingga dianggap dia menghujat Allah karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Di dalam Roma pasal yang kedua, Tuhan Yesus dikatakan nanti oleh Paulus dikatakan dia akan menghakimi semua orang, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri manusia. Hanya Allah yang menghakimi semua orang dan Tuhan Yesus menghakimi semua orang, bahkan yang terdalam dalam diri manusia yang tidak terlihat Tuhan Yesus menghakiminya. Dan yang terakhir petunjuk Alkitab tentang Tritunggal adalah karena baik Tuhan Yesus maupun Roh Kudus sama-sama secara eksplisit disebut sebagai Allah. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 Tuhan Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 20 ayat 28 Thomas mengaku ya Tuhanku dan Allahku. Dan Roh Kudus juga disebut Allah di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima. Ketika Petrus menegur Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Dari semua ini kita diyakinkan bahwa Tritunggal diajarkan oleh Alkitab. Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu Allah. Kiranya penjelasan ini menguatkan iman kita sehingga kita semakin mengagumi dan mencintai Allah Tritunggal. Tuhan memberkati kita. Amin.